Kemudian penulis rahimahullah ta'ala berpindah menjelaskan khiyar yang lainnya. Kata beliau, "Lau akhbarah." Iya. "Lau akhbarahu bi thamanil mabi' fazada alaihi raja alaihi bi ziyadah wa haddiha min ar-ribh in kana murabahatan wa in bana." Baik. Kata beliau, andai kata dia kabarkan dengan suatu harga. Iya. Fazada alaihi, dan ternyata dia sudah lebihkan. Raja alaihi biziyadah. Maka dia boleh kembalikan tambahan tersebut. Ya. Dia sudah bilang ya, oh ini barang harganya 10.000. Saya belikan. Ya. Harganya berapa? 10.000. Ya, atau modalnya 10.000. Kamu ambil saja 12.000. Sudah dibeli 12.000 karena memang dia sangka modalnya berapa? 10.000. Ternyata dia cek ke pasaran, barang itu modalnya bukan 10.000, modalnya 5.000. Ya. Maka di sini dia berhak apa? Mengembalikannya. Ya, dan pengembalian yang seperti ini khiyar takhir bisaman, ini boleh pada beberapa keadaan. Ya. Ada beberapa bentuknya ya. Karena bentuk jual beli beraneka ragam. Contohnya di dalam bei' at-tauliyah. Iya. Diserahkan pokok hartanya. Dia berkata kepada kawannya, ini barang saya modalnya 100.000. Ya, silahkan kamu jual dengan harga 120.000. 10.000 untuk kamu, 10.000 untuk saya. Ya. Setelah itu ternyata dia periksa barang itu modalnya bukan 100.000. Modalnya berapa? 50.000. Nah, di sini dia punya hak untuk rujuk. Baik. Bentuk yang kedua kalau diberi murabahah. Nah, dikatakan bahwa ini barang saya. Atau kalau tauliyah itu terbalik ya. Tadi tauliyah, dia serahkan barangnya. Dia katakan ini modalku 100.000. Terserah kamu. Mau dijual berapa. Yang penting saya dikasih keuntungan juga. Nah, itu tauliyah. Yang kedua bentuknya murabahah. Tauliyah boleh ya. Tapi kalau dia menipu ternyata modalnya tidak. Maka dia berhak mengembalikannya. Demikian pula murabahah. Dia katakan ini harganya 100.000. Ya. Kita jual saja 150. Kamu ambil 25.000. Saya ambil 25.000. Nah, ini dia bagi keuntungan. Tapi ternyata barangnya setelah itu dia tahu harganya tidak 100.000. Nah, ini dia punya hak untuk apa? Untuk kembali. Untuk khiyar. Ya. Demikian pula al-muwadha'ah. Al-muwadha'ah ini dia letakkan sebagian harga. Dia katakan ini barang modalnya 100.000. Sudah saya mau cuci gudang. Ambil saja 80.000. Ya. Ambil saja berapa? 80.000. Ternyata setelah dia cek. Memang barang itu harganya modalnya memang hanya 80.000. Ya. Di sini berbeda ya. Karena si penjual berkata modalnya berapa? 100.000 sudah dia kurangi 20.000. Ternyata dicek di pasaran harganya memang modalnya berapa? Hanya 80.000. Ya, maka di sini dia berhak mengembalikannya. Demikian pula kalau dia bersyirikat. Ya. Dalam syirikat. Dia katakan misalnya ini barang modal saya 100.000. Ya. Kita bersyirikat saja. Sini uang 50.000. Barang ini kita anggap milik 2 orang. Ya. Nanti hasil keuntungan kita bagi 2. Ini syirikat ya. Tapi ternyata setelah dia bayar 50. Kawan syirikatnya sudah masuk dalam syirikat. Dia bayar 50. Ternyata diperiksa barangnya. Harganya bukan 100.000 harganya. Modalnya. Modalnya berapa? Hanya 80.000. Ya, maka kalau seperti ini keadaannya, dia punya hak khiyar. Dia berhak datang kepada kawannya, ternyata modalnya 80.000 saja. Ya. Saya minta uang saya 10.000. Supaya apa? Seimbang ya? Seimbang. Kalau tidak, dia batalkan saja. Sudah saya mau keluar dari syarikat ini. Diambil semua modalnya 50.000 yang dia sudah bayar. Nah, ini yang dikatakan dengan nama khiyar apa? Khiyar takhir bisaman. Khiyar yang diberikan karena adanya perbedaan dalam menilai harga. Kemudian khiyar kemudian di Ibnu Qudamah membawakan di sini
pembahasan lainnya. Ya, jadi saya baca dulu sedikit. Kata beliau, andai kata dikabarkan harga barang dan dia tambah, dia lebihkan, maka tambahan itu kembali kepadanya dan digugurkan dari tambahan kalau memang itu murabahah. Ya, karena memang sifat yang ada khiyar tadi ada beberapa bentuk jual beli ya, ada tauliyah, ada murabahah, ada muwadha'ah, dan ada apa? Syarikat. Tapi kalau bentuknya murabahah, ya. Kalau bentuknya tadi tauliyah atau syarikah itu wajar ya dia minta tambahannya. Dia minta tambahannya. Kalau dia katakan modalnya 100.000, ternyata harganya hanya 80.000, maka apa yang lebih, ya berhak dia minta. Kalau murabahah, ya contoh yang saya berikan tadi ya. Kalau dia katakan ini harganya modalnya 100.000, ya kamu jual 150, kita bagi dua keuntungan. Ternyata harga modalnya hanya 50.000 saja. Maka di sini dia berhak untuk apa? Untuk mengambil tambahan keuntungannya. Ya, 50.000 itu yang merupakan keuntungan juga harus dia bagi lagi. Jadi, ya karena modalnya hanya 50.000, nanti harus dibagi menjadi 50 keuntungannya. Jelas ya? Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wa imbana annahu ghalita ala nafsihi khuyyira al-mushtari baina raddihi aw i'ta'ihi ma ghalita bihi. Dan kalau misalnya tampak bahwa dia keliru di dalamnya. Misalnya si penjual berkata, ini modal saya 100.000. Ya, ternyata dia salah ingat, 100.000 itu bukan harga barang itu, tapi harga barang yang lainnya. Dia salah ingat. Ya, dan ternyata modal barang itu bukan 100.000, modalnya 50.000 saja. Jelas ya? Atau modalnya bukan 100.000, modalnya ternyata 150.000. Sudah dia kasih 150.000, padahal modalnya dia sudah kasih 100.000, padahal modalnya lebih banyak. Nah, di sini si penjual keliru, penjualnya yang keliru. Maka tatkala si penjual mengaku dia keliru dalam memberi harga, nah, si pembeli di sini diberikan hak khiyar. Iya. Apakah dia kembalikan barang itu atau dia tambah kekeliruan itu? Ya, jadi kalau dia katakan ini barang modal saya berapa? 100.000. Ya. Kamu beli 100, saya diberi keuntungan 10.000 saja. Jelas ya? Sudah dibeli sama si pembeli 110. Begitu si pembeli pergi, ternyata si penjual memeriksa harga-harga barang. Barang yang dijual itu harusnya harganya bukan 110. Modalnya bukan 100.000, tapi modalnya berapa? 150.000. Maka dia datang kembali kepada si pembeli. Ya ternyata saya periksa modal saya bukan 100.000 di situ. 150. Ya. Jadi terserah kamu, apa saya ditambah 50.000 lagi menjadi 160 supaya saya untung 10.000, atau barangnya saya ambil lagi dan duitnya saya kembalikan. Jelas ya, dikasih pilihan. Baik, dan ini khiyar. Dan tampak di sini ya bahwa yang khiyar di sini bukan si pembeli, tapi siapa yang khiyar? Si penjual. Karena dia memang yang dapat udzur dalam hal ini. Ya, dan ini diperbolehkan. Hal yang seperti ini adalah hal yang diperbolehkan. Ya. Karena ini memang dari perkara-perkara yang kadang terjadi. Dan kaidah-kaidah umum dan dalil-dalil umum tentang masalah khiyar yang telah berlalu menunjukkan bolehnya. Kemudian bentuk berikutnya kata Ibnu Qudamah, wa imbana, ya. Kasus masalah berikutnya kata Ibnu Qudamah, wa imbana annahu muajjal wa lam yukhbirhu bi ta'jilihi falahul khiyar baina raddihi wa imsakihi. Iya. Baik. Kalau misalnya seorang dia beli barang ya, dia katakan ini modalnya apa? 100.000. Iya. 100.000 modalnya. Setelah itu dibeli. Ternyata 100.000 itu modal bukan kalau cash, harga cash. Tapi itu modal 100.000 kalau harganya apa? Dibayar secara beransur. Nah, maka di posisi yang seperti ini dan dia tidak diberitahukan, ya, dia diberikan dua pilihan. Boleh dia kembalikan atau tetap dia pegang barang itu. Ya, kalau dia kembalikan, selesai sudah urusannya. Dia ambil duitnya, dia ambil barangnya. Ya, kalau dia pegang,
Ya, dia harus ridha dengan harga. Ridha dengan apa? Harganya. Dia tidak ambil selisihnya. Dan ini dikiaskan dengan pembahasan apa? Pembahasan tasriyah yang sudah berlalu. Baik. Selesai sudah ya? Nah, dan sini saya perlu ingatkan di sebagian toko tertulis barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan lagi. Ya. Barang yang sudah dibeli tidak boleh apa? Dikembalikan lagi. Ini boleh atau tidak yang seperti ini? Ini tidak boleh, haram ya. Sebab orang yang beli harus diberi hak khiyar, ketentuan syariat. Nah, masalahnya di kita tidak ada pengadilan syariat saja. Andai kata ada pengadilan syariat, si penjual tidak mau menerima barang kembali, maka boleh dibawa ke pengadilan. Nanti dia akan dipanggil oleh pengadilan. Untuk apa? Menerima barang itu kalau memang harus dikembalikan. Nah, ini konsekuensi dari hukum apa? Hukum khiyar. Baik. Kemudian khiyar yang terakhir. Khiyar karena perselisihan mengenai harga.